Baiklah, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang form factor. Form factor dari perangkat komputer, khususnya di sini yang kita bahas adalah motherboard. Motherboard istilah ini sering juga disebut dengan kata mainboard. Kadang disingkat MOBO atau MB, M kecil, B kecil. Tapi secara umum motherboard itu bisa disebut dengan berbagai macam istilah. Misalnya printed wire board ya, PWB itu disingkat itu. Ada juga yang menyebut sebagai planar board ya, atau papan planar dan lain sebagainya. Tapi kalau di ilmu komputer khusus untuk perangkat keras itu lebih banyak digunakan istilah mainboard atau motherboard dan disingkat MOBO itu. Singkatan pakai M kecil, B kecil, yaitu MB itu jarang digunakan. Nah, motherboard ini sebenarnya ada berbagai ukuran ya. Ada berbagai dimensi. Itu ada tujuannya. Nanti ini yang disebut dengan nama istilah form factor. Ini dia form factor atau faktor bentuk. Apa sih sebenarnya form factor? Kalau secara umum itu diartikan begini, form factor itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang dimensi dari suatu perangkat atau ukuran, dimensi atau ukuran suatu perangkat dan bentuk suatu perangkat. Jadi kalau form factor kan faktor bentuk. Yang dimaksud di sini adalah bentuk fisik daripada sebuah perangkat. Namun kalau di dalam ilmu komputer, pengertiannya lebih dari itu. Jadi form factor untuk motherboard itu meliputi dimensi atau ukuran daripada motherboard. Ini seperti yang saya tampakkan ini, ukurannya ini berapa, size-nya, dimensinya. Kemudian yang kedua bentuk fisiknya, kayak begini. Dan di sini termasuk layout. Layout dari motherboard, tata letak. Maksudnya tata letak komponen-komponen yang terakit padanya. Dan termasuk juga desainnya. Jadi rancangannya. Rancangan daripada motherboard ini sendiri. Jadi di sini form factor pada motherboard itu meliputi itu semua. Nah, kalau di dalam pengetahuan komputer perangkat keras, form factor itu tidak hanya dikenakan kepada motherboard saja. Yang umum digunakan juga untuk casing. Ya, itu ada form factornya itu nanti. Ya, kemudian PSU atau power supply itu ada form factornya. Ini yang terpenting ya. Yang lain bukan tidak ada, ada juga yang lain form factornya. Tapi yang lebih banyak dibahas di 3 hal itu. Ya, nanti kita bahas belakangan. Jadi harus bersesuaian. Kalau nggak bersesuaian nanti bisa menimbulkan masalah form factor ini, form factor antar perangkat. Contohnya gini aja lah. Kalau motherboardnya ATX, case-nya ATX juga, power supply-nya ATX juga. Kayak begitu. Ya, soalnya kalau nggak nanti ada timbul suatu masalah tertentu. Nah, mari kita bahas sekarang mengenai form factor motherboard. Ini saya tuliskan sudah di sini contoh dari form factor motherboard. Saya berikan contoh ya di sini. Ini yang ATX, form factor ATX motherboard ini sangat terkenal nih di Indonesia ini ATX ini. Itu pertama kali dikeluarkan itu diperkenalkan itu tahun 1996. Jadi itu sebetulnya udah lama banget gitu. Dan ukurannya ini dalam satuan milimeter ya. Jadi 305 mm kali 244 mm. Kalau disentimeterkan, kurang lebihnya adalah 30,5 cm dan 24,4 cm. Nah, ini ukuran yang pasti untuk ATX yang sebenarnya. Motherboard ATX itu dimensinya segini gitu, aslinya. Nah, untuk micro ATX, ini dia juga dikenalkan tahun 1996. Ini dimensinya 244 kali 244. Ini yang micro ATX yang sebenarnya. Nah, kemudian ada mini ATX, flat ATX, mini ITX dan sebagainya, ada nano ITX, pico ITX ya. Ini
yang Pico ITX ini perusahaan apa itu ya? Katanya baru mengeluarkan motherboard untuk komputer itu dengan form factor Pico ITX. Orang udah bingung, padahal itu sudah ada itu sejak tahun 2007. Jadi kalau perusahaan itu mengeluarkan dengan form factor Pico ITX, ya dia memang saat itu sudah teknologinya bisa dikecilkan sehingga memungkinkan untuk Pico ITX gitu. Ya. Nah, seperti itu, bukan berarti oh Pico ITX itu barusan, enggak itu ya udah lama. Nah, kemudian mengapa ada form factor yang semacam ini? Ini sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi kalau dia dibuat komputer yang agak kecil gitu ya, yang bentuknya yang desktop yang agak kecil, lah itu mana yang cocok dibuat ini. Dan ini berbau pada kemampuan semua. Sebelum saya lanjut ya, apakah form factor itu kayak begini aja, ini aja? Enggak, ada puluhan, banyak sekali. Ini hanya sebagai contoh, karena yang ini, form factor ini yang terbanyak di Indonesia gitu loh. Terutama yang ATX. Ya, yang lainnya itu nggak terlalu banyak. Ada yang dalam bentuk sudah terakit di dalam case ya, yang dijual katanya orang-orang itu, apa istilahnya itu. Bukan, yang dijual langsung dalam bentuk PC yang lengkap. Build up. Orang bilang build up begitu ya. Nah, itu banyak sekali yang motherboardnya bukan ATX gitu. Makanya hati-hati di situ. Nah ya, ini ATX itu sebetulnya singkatan ini loh. Advanced Technology Extended. Kalau ITX itu Information Technology Extended. Nah, ini saya perkenalkan dua aja ya. Itu ada yang LPX dan NLX. Itu beda loh ini ya. Itu Low Profile Extended dan New Low Profile Extended. Tapi kadang-kadang orang menulisnya ini di sini ya. Extended itu extension, ya. Jadi kalau saya lebih cenderung pakai extended aja gitu, karena itu perluasan suatu teknologi gitu, ya. Oke, ini jadi jenisnya puluhan ya. Yang saya tulis ini hanyalah contoh saja, ya. Jadi contoh nanti di sini ada itu ya, yang pakai prosesor Intel Atom itu apa namanya itu, yang untuk Intel Atom netbook ya. Kemudian ada yang untuk desktop itu netbook sama nettop ya. Nah, itu kan kecil anunya, apa namanya, case-nya ya. Nah, itu tentu dia pakai form factor yang kecil juga gitu loh ya. Mungkin ini kayak begitu ya, atau mungkin yang ini gitu, yang kecil juga. Jadi ada tujuan itu di situ itu. Nah, satu contoh lagi gini, lain form factor itu juga lain desain ya, rancangan yang ada di situ, juga kemampuan dari board itu lain. Saya berikan satu contoh ya. Ini ATX nih, ATX. Lah, ATX ini biasanya ada sekitar 6 atau 7-an, apa namanya? Slot ya. Ya, jadi slotnya itu ada sekitar 6 atau 7. Ini 6 ya, ini 6 ya. Ini 7 ya. Nah, itu. Nah, kalau mikro ATX itu biasanya 4 atau 3 di sini itu gitu. Jadi otomatis kalau kita bandingkan ya, yang ATX dengan mikro ATX, tentu nanti di sini akan lebih bagus yang ATX. Kenapa sih? Karena padanya ini bisa dikembangkan dengan berbagai banyak fungsi kan. Mau dipasangkan berapa cut di sini ya, jadi fungsinya menjadi lebih luas gitu ya. Di sini mampu, kalau ini kan terbatas ya. Nanti apalagi yang lebih kecil itu hanya satu itu anunya itu, apa namanya, yang sekarang banyak dijual di pasaran itu, slotnya satu. Nah ya, di sini jadi form factor ini menentukan juga desain ini. Contoh lagi ya, kalau ATX itu kebanyakan 4 tuh untuk slot DIMM-nya, untuk iya, memori utama ya. Bahkan ada yang 6 tuh, ya. Kalau dia yang semakin kecil ukurannya, misalnya kayak di sini mini ATX gitu ya, lebih kecil itu nanti. Paling hanya ada 2 slot kayak begitu, ya. Nah, makanya ini menentukan tentang layout dan banyaknya komponen yang terpasang di sini. Otomatis seperti ATX ini tentunya akan lebih baik ya kalau kita untuk game, untuk pekerjaan berat, yang
nanti kemungkinan dikembangkan ada fungsi ini ya, gunakan yang ATX ini begitu. Biasanya sih yang demikian tuh lebih mahal. Iya. Kemudian tentang masalah dimensi. Contoh ATX itu ukuran yang awalnya tuh segini, yang benarnya gitu. Tapi dengan perkembangan zaman sudah tidak persis lagi, ya. Tapi dia tetap disebut ATX. Dia biasanya sih ukurannya lebih kecil gitu, lebih kecil. Jadi di sini bukan lagi 244 ya, mungkin hanya 21 atau 23 kayak begitu. Iya. Jadi contohnya ini dua-duanya ini ATX ya. Jadi mungkin di kamera itu tampak jelas ya bahwa yang ini lebih sempit ya. Lebih sempit Ya, ya. di sini. Ini ATX juga gitu. Jadi angka ini hanyalah sebagai panduan pada awalnya. Sama aja dengan mikro ATX nih. Ini mikro ATX ini yang benar ini nih. Ini. Iya. Nah, di sana itu adalah modifikasinya itu. Iya. Ya, modifikasinya. Itu modifikasi daripada mikro ATX kayak gitu. Lebih ramping juga itu yang ya? Iya. Jadi nanti itu ada fungsinya. Jadi jangan sampai, oh ini bot ini mengecil karena teknologinya tinggi begini-gini. Tidak sekedar itu juga ya. Iya. Jadi ada juga sih biasanya yang untuk gaming itu ya tetap bertahan di ATX kadang-kadang itu. Ya. Karena memungkinkan untuk pasang card tambahan yang begitu banyak. Jadi nggak selalu yang canggih itu mengecil, enggak. Ya. Jadi kita lihat fungsinya itu apa. Jadi itu tujuan dari ada form factor ini. Kemudian tujuan berikutnya mengapa sih ada form factor ini, ya, ketentuan ini. Ini begini, agar semua pabrik pembuat motherboard ini bisa berpandu pada ini. Sebab nanti case-nya sendiri itu ada macam-macam. Sehingga nanti motherboard kalau dia buat yang ukuran segitu, case-nya bisa cocok. Ini yang ini gitu, casing-nya itu loh ya. Iya, iya. Jadi bisa tepat seperti itu. Kalau ada batuk, ya berapa kali ketika kita seperti ini sama batuk ya. Iya, iya. Maklum, ini sudah umur ya, umur. Oke. Nah, di situ mengapa ada aturan gitu agar nanti konsumen itu ketika mau merakit itu sudah tahu persis. Jadi nggak sampai lah ini beli ini, lo kok case-nya nggak ada, nggak cocok, kayak begitu ya. Jadi ini ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi tidak sembarangan orang membuat ini. Makanya nanti kalau membeli itu kadang-kadang disertakan, oh ini form factor ITE, oh ini form factor ini. Nah ya, arti kata form factor itu sebetulnya adalah ini. Jadi saya simpulkan di sini, form factor untuk motherboard komputer itu adalah meliputi atau menggambarkan tentang deskripsi ya, atau menggambarkan dimensi atau ukuran daripada motherboard itu sendiri, juga bentuk fisiknya, termasuk di sini layout, tata letak ya, sama desainnya itu menentukan di situ. Jadi tidak harus sama seperti ini desain atau layoutnya, enggak ya. Tapi akan tampak jelas di sini tergantung pada perusahaan pembuatnya. Iya. Ada pertanyaan? Tidak ada yang jelas sekali. Iya. Jadi ini saya ulang, ini adalah gambaran untuk motherboard desktop atau server ya. Itu ada form faktornya. Oke? Iya, iya. Ya, kita lanjut pada sesi berikutnya. Oke.